Marotta bilangnya bahwa pembelian Gosens tidak akan berpengaruh pada keinginan Inter untuk memperpanjang kontrak Perisic. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Aduh, gimana teman-teman hari Seninnya? Semangat ya teman. Cari duit. Yang belajar silahkan belajar. Jangan terganggu dengan kekalahan kemarin. Walaupun sejujurnya gue juga sangat amat terganggu. Udah males banget. Untung aja ada pertandingan Roma di di pertengahan pekan nanti. Semoga menang dan bisa menggantikan mood kita nih. Jadi gak harus nunggu seminggu ngelihat anak-anak Milan bersukaria. Banyak juga nih anak-anak Milan yang komen di video gue yang sebelumnya. Oh ya teman-teman, di pertandingan kemarin ada dua pemain yang menurut gue harus diberikan apresiasi lebih. Yang pertama Skriniar yang bisa ngebungkus Leao. Leao dibuat gak berkutik kemarin ketika derby. Tapi sayangnya Skriniar harus ada satu kartu kuning gak penting. Kita ada dua kartu kuning gak penting loh kemarin itu. Skriniar ketika protes habis nekel Theo Hernandez ya kalau nggak salah. Skriniar kan gitu, setiap dia habis nekel orang yang sebetulnya kadang nggak bersih banget tapi gayanya gue nggak ngapa-ngapain, padahal mah itu musuhnya udah sampai hampir mati, udah sekarat ditendang-tendangin. Tapi emang kocaknya Skriniar di situ. Ada satu kartu kuning lagi yang juga nggak sama nggak begitu penting, yaitu Hakan Çalhanoğlu sebetulnya. Dia kan dapat satu kartu kuning yang protes juga, bukan gara-gara apa-apa. Dia protesnya gara-gara Brozovic pula. Dan itu juga yang akhirnya membuat Hakan Çalhanoğlu diganti Inzaghi gara-gara dia dapat kartu kuning. Jadi sebetulnya efek domino. Hakan bikin kartu kuning gak penting, akhirnya dia diganti, Inter jadi kewalahan ketika dia gak di atas lapangan. Itu pertandingan yang sangat disayangkan. Dan satu pemain selain Skriniar yang patut dipuji di pertandingan derby kemarin adalah Ivan Perisic. Satu golnya melalui tendangan first time umpan dari Hakan Çalhanoğlu itu semakin membuktikan bahwa peran penting Ivan Perisic. Dengan golnya lawan AC Milan itu menurut data Opta dia sudah terlibat dalam 7 gol di 12 pertandingan AC Milan. Pertandingan melawan AC Milan dia terlibat dalam 7 gol, yaitu 2 gol 5 assist. Selain AC Milan, Perisic juga hobi mencetak gol dan assist melawan Chievo dan Fiorentina. Semuanya totalnya juga 7 dan 7. Itu data dari Opta. Selain itu golnya Perisic ke AC Milan kemarin adalah gol dia ke-50 untuk Inter di semua kompetisi. Hanya Lautaro Martinez yang punya gol lebih banyak dari Perisic di tim Inter saat ini. Gokil ya Ivan Perisic ya. Top skornya Inter nomor 2 di kompetisi di tim Inter yang saat ini, bukan yang berarti Lukaku, Vieri, Icardi itu nggak dihitung. Tapi oke, itu artinya Perisic perannya sangat penting dan itulah kenapa gue bikin konten ini. Karena kalau melihat dari gaya permainan Perisic sekarang, kemarin lawan AC Milan aja dia bisa ngelewatin Calabria dengan gampangnya. Sprint di usia dia 33 tahun, Calabria masih kewalahan. Saelmakersnya AC Milan sampai harus diganti di pertengahan babak kedua itu di saat istirahat ya, karena nggak mampu nembus betapa solidnya pertahanannya Perisic. Itu dia, Perisic solid banget. Dan gue jadi bingung nih, Gosens nih, gue juga nggak yakin Gosens bisa ngalahin Perisic di musim ini. Mungkin Gosens adalah solusi Inter untuk musim depan. Kalau Marotta bilangnya bahwa pembelian Gosens tidak akan berpengaruh pada keinginan Inter untuk memperpanjang kontrak Perisic. Gue sih juga berharap Gosens Perisic deh musim depan gak usah kambiasoan lah, itu ntar taunya flop lagi. Udah yang pasti-pasti aja Gosens yang udah solid. Begitu juga Perisic. Perisic itu meminta 5-6 juta per tahun belum disetujui karena usianya terlalu tua. Tapi sebagai catatan, Dzeko itu mendapatkan 5 juta per tahun, usianya 35. Vidal si tukang mabok yang kemarin mainnya gak jelas dapat 6 juta per tahun, usianya 33. Jadi ketika Perisic dengan bodinya yang bugar, kecepatannya yang belum menurun, dia minta 5-6 juta. Tapi masalahnya tahun depan kita udah punya Gosens, seharusnya dia juga lebih bijak lah ya. Rotasinya Gosens sama Perisic akan sangat menarik. Kelebihan Perisic itu adalah di dua kakinya sama-sama hidup. Dia nggak jelas kaki kanan atau kaki kiri, sama-sama kuat, tapi yang jelas dia bukan kidal. Dia bisa main di banyak posisi. Posisi aslinya ada di winger, penyerang kiri.
Tapi di Kroasia dulu sejauh sebelum Conte mainin dia jadi wingback, di Kroasia udah sering dia main jadi wingback. Tapi ya nggak jadi main rutin, cuman di momen-momen tertentu. Artinya Perisic nggak kaku banget gitu. Dia bisa bermain di banyak posisi. Bahkan di Simone Inzaghi dan Conte juga pernah mainin dia jadi second striker. Ketika awal kehadiran Conte dan memaksa Perisic main jadi wingback, si Perisic sempat kaku. Dia sempat dianggap nggak bisa jadi wingback sehingga dipinjamkan ke Bayern Munchen. Di Bayern Munchen malah dapat treble winners, malah juara Liga Champion. Dan itu yang sebetulnya gue harapkan dari Perisic, dia bisa memberikan pengalaman dia di Liga Champion. Di Inter, di Liga Champions musim ini, dia turut andil dalam membantu Inter lolos ke babak 16 besar. 1 asisnya untuk Dzeko ketika lawan Shakhtar Donetsk, itu membuat kita akhirnya lolos. Kelebihan dari Perisic lainnya adalah dia tidak hanya jago crossing, tapi juga jago penetrasi, gocekannya yahut, walaupun kadang step overnya bikin kita muak juga ya, out. Nah, kelebihan lain dari dia adalah dia bisa pura-pura nge-shoot gitu. Jadi dia bisa dari lari terus diem, terus sprint lagi, terus pura-pura nge-shoot beberapa kali gitu. Jadi pergerakan posisi tubuhnya itu adalah kelebihan dari Perisic, sehingga dia sulit dibaca oleh musuh maupun penonton. Kita juga jadi bingung nih kapan mau ditendang di bola, gerak mulu. Perisic. Kemudian Perisic ini yang bikin unik adalah dia awal karirnya betul di Liga Kroasia, Hajduk Split, tapi dia cuman sebentar abis itu main ke Liga Perancis, ke tim Sochaux atau apa gitu namanya. Terus dia ke Liga Belgia, abis itu dia ke Liga Jerman. Di Liga Jerman, fun fact-nya adalah dia pernah dilatih oleh Jurgen Klopp. Dan dia di sana berantem karena nggak pengen dicadangin. Habis itu dia ke Wolfsburg, di Wolfsburg habis itu dibeli Inter. Waktu itu Mancini ya kalau nggak salah. Mancini ingin Perisic at all cost gitu. Mancini ingin Perisic dengan harga berapapun, dan akhirnya sukses berat si Perisic. Yang paling disukai dari Perisic oleh anak-anak Inter kan, dia ini benci banget sama pemain Juve. Ya elah, cuma gara-gara sih. Tapi ikonik banget kan ketika dia berantem sama Cuadrado. Terus waktu di membela Kroasia dia juga berantem sama Morata yang membela Juventus. Jadi Perisic ini sebetulnya pemain yang gak ada yang benci nih Perisic. Walaupun kadang masih inkonsisten, tapi kita sangat membutuhkan peran Perisic untuk menambah amunisi kedalaman. Kemudian pengalaman ini juga gokil banget. Kalau teman-teman sendiri gimana? Setujukah Perisic dijual musim depan? Gue sih berharap Perisic setuju lah di angka 4 juta, jangan tinggi-tinggi lah. Dia juga udah usia juga gitu, di Inter enak, jadi nggak terlalu lelah. Nah ini dia di musim ini tadinya mau rotasian sama Di Marco. Ternyata Di Marco secara mentalitas dan gaya permainan ternyata lebih cocok jadi center back kiri. Sekarang Perisic malah rutin banget main di di posisi wingback, nggak tergantikan. Gue lihat nih di data transfer market, buset deh, dia main mulu. Kemarin di final Supercopa main 100 menit. Kemudian kemarin lawan Empoli dia main 55 menit. Terus dia udah nyetak 5 gol, 1 assist. Assistnya gak terlalu banyak, cuma gol-golnya lihat dong. Ketika lawan Fiorentina, Lazio, Napoli, AC Milan. Jadi golnya juga lawan tim-tim besar nih. Luar biasa banget. Mentalnya mental juara banget, sangat dibutuhkan. Dia masih bisa crossing, dia bisa penetrasi, bisa jadi second striker. Jadi gua berharap Perisic akan diperpanjang untuk rotasian sama Gosens, gak perlu Cambiasoan. Kalau menurut teman-teman bagaimana pendapatnya Perisic pertandingan kemarin? Setuju nggak sama gua bahwa dia kemarin bisa mematikan Saelemaker sekaligus membuat Calabria pontang-panting, dan begitu dia diganti sisi kiri kita jadi lemah banget. Oke deh teman-teman, tetap semangat. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.